Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 3 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya dan apa tindakan yang akan kita ambil besok ketika open market, di mana besok hari Senin market libur ya, dan kemudian baru buka lagi hari Selasanya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan apakah kita yang masih punya saham ini, apakah kita masih bisa hold, apakah kita harus sebaiknya sudah keluar, dan untuk kalian yang belum punya, apakah besok ada ancang-ancang atau sudah ada kode dari saham tersebut untuk kita bisa mulai masuk, ataukah kita hanya masih menunggu dulu sampai waktu yang tepat kita bisa masuk ke dalam atau membeli saham tersebut. Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum join grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami dan kita bisa sharing-sharing bareng di sana dengan member-member yang lain ya. Di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Adro, di mana saham Adro ini bisa kita lihat ketika di tanggal 9 Mei ketika mulai open market setelah libur panjang lebaran kemarin, dia lanjut turun di mana dia minus 5,39%, dan kemudian di tanggal selanjutnya di tanggal 10 Mei ya, 10 Mei dia juga minus 2,22%, di mana dia membuat gap seperti ini, gap lebar seperti ini, dan kemudian sudah bisa dibilang sudah tertutup ya di candle-candle yang ini. Dan kemudian dia di tanggal 12 Mei dia terbentuk candle doji, dan kemudian di tanggal 13 Mei dia naik 1,90%, tetapi di sini candle-nya bisa dibilang candle yang terbentuk adalah candle doji ya, di mana dia opennya lebih tinggi dibandingkan dengan closingnya di candle sebelumnya di sini. Nah, yang perlu kita waspadai dari saham Adro ini sendiri adalah masa exit-nya, di mana di sini masa exit-nya dari TradingView belum ada muncul informasinya ya, belum ada, harusnya ada kode D di sini, tapi kalau dari RTI Bisnis sudah ada datanya, di mana come date-nya saham Adro ini di tanggal 13 kemarin. Tanggal 13 itu adalah candle yang ini, dan kemudian exit date-nya di tanggal 17 dan recording date-nya adalah di tanggal 18. Jadi biasanya kalau dari saham-saham yang lain di masa exit date-nya itu banyak saham-saham yang ambrol atau bisa dibilang jatuh langsung nge-gap. Nah, di sini kalau kita lihat dari saham Adro ini sendiri, kalau secara trennya sendiri dia masih uptrend ya, masih kuat uptrendnya, di mana garis MA50 masih berada di atas garis MA200, dan di sini juga ada support trend lainnya di garis biru ini, di mana di sini adalah saya hubungkan dari lower sebelumnya dan kemudian saya hubungkan dengan lower high selanjutnya, dan dia masih tertahan di sini ya, belum sempat menyentuh atau pernah keluar, tapi dia masih closingnya masih tetap berada di atas garis support trend lainnya ini. Nah, di sini kalau kita lihat dari volumenya dari mulai tanggal 11, 12, 13 itu volumenya lumayan bagus ya, atau cukup bagus untuk volume pembeliannya, tapi di sini bisa kita waspadai di tanggal 17-nya. Nah, tanggal 17 itu adalah masa exit-nya. Kalau kita lihat dari pola sebelumnya, di masa exit-nya di sini di tanggal di tahun 2021 ya, di bulan Desember itu kalau nggak salah dia exit-nya di tanggal 30 Desember di sini. Nah, kalau kita lihat dari polanya sebelumnya di sini saya tandain aja. Dari tanggal 30 Desember yang garis titik-titik merah ini ya, ternyata dia malah emang turun, tapi kemudian nggak lanjut turun ya, tapi dia kembali lanjut naik lagi ke atas di sini. Bisa dibilang bergerak sideways terlebih dahulu, baru dia akan kembali lanjut naik ke atas. Oke, kita lihat dari ke belakangnya lagi. Nah, di mana di sini juga ada masa exit-nya di tanggal 5 Mei ya, 5 Mei 2021 di sini, di mana dia sempat terbentuk gap seperti ini, dan kemudian lanjut turun, dan kemudian sama bergerak sideways dan dia kemudian lanjut naik lagi. Oke, jadi bisa dibilang bantingannya enggak terlalu enggak terlalu signifikan ya, seperti saham-saham yang lain ketika masa exit-nya langsung ngegap turun dan kemudian dia lanjut turun terus. Nah, di sini untuk saham Adro ini sendiri untuk saat ini yang kita bisa bilang kita untuk menguatkan kita bahwa kita yakin Adro ini masih akan kuat, di mana di sini secara saat ini sendiri trennya masih uptrend, di mana saat ini IHSG sudah atau sedang rontok, sudah dibilang minusnya udah sekitar hampir 10% lebih ya. Oke, dari dia mulai awal kerontokannya di tanggal 9 Mei kemarin, tapi untuk Adro ini dia masih bisa dibilang masih stabil, masih berada di atas support trend lainnya, dan juga masih berada di atas garis MA50 yang menandakan secara trennya masih kuat naik atau masih uptrend ya. Jadi untuk saat ini sendiri Adro masih aman, dan kita lihat nanti ketika masa exit-nya apakah dia ngejebol support trend lainnya ini, dan harapan kita terakhir kalau dia seumpama dia ngejebol support trend lainnya ini, dia masih bertahan di atas garis MA50-nya. Selagi belum ngejebol harga garis MA50-nya berarti masih aman ya untuk saham Adro. Jadi masih ada kemungkinan dia akan kembali naik lagi sampai ke
target-target selanjutnya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham Adro ini, kita masih aman ya, masih bisa kita hold dulu, dimana nanti di tanggal 17 ini ternyata tanggal 17 ini adalah langsung hari Selasa ya. Jadi kita yang belum jualan kemarin belum jual, jadi dan kita masih hold untuk saat ini. Jadi tanggal 17 itu adalah besok ketika open market. Jadi penentunya kita adalah besok di tanggal 17 apakah Adro ini akan turun ataukah dia masih akan bertahan di area ini atau di area support trendline-nya ini. Jadi hari Senin itu kita nggak bisa jualan karena Senin itu libur. Kalau takut terjadi penurunan ketika di masa exit-nya di tanggal 17 nanti, tapi ternyata kita nggak bisa jualan di hari Senin karena Senin itu libur. Jadi kita hanya bisa pasrah aja. Kita lihat nanti di tanggal 17 nanti apakah guyuran ataukah masih akan bertahan di support trendline ini dengan batasan kita selagi dia masih berada di atas garis MA50-nya berarti masih aman ya, dimana di situ adalah masih tren bullishnya saham Adro ini. Kalau kita lihat sendiri dari transaksi asing sendiri di sini kemarin di tanggal 13 asing bisa dibilang borong cukup ya, nggak banyak banget ya, dimana dia sebelumnya sudah borong di tanggal 12 sekitar 168 miliar dan kemudian ditambah lagi dana 13 Mei kemarin di dengan nilai 77,48 miliar untuk transaksi asing. Oke, kalau dari broker summary-nya kemarin ketika berarti kan come date-nya kan kemarin ya. Di tanggal 13 kemarin kita lihat secara dari broker summary-nya ada akumulasi di mana ZP yang borong 64 miliar, CS 30 miliar dan OD 18 miliar, dan yang jual kemarin ada MG. MG itu terkenal scalper ya, AK di sini 16,5 miliar dan BB 15,77%, dan berarti yang paling mencolok yang distribusi kemarin adalah si MG ya. Tapi kalau di sini secara keseluruhan di sini ada akumulasi kemarin ketika tanggal 13 Mei kemarin ya. Jadi ada akumulasi. Oke, jadi kita berharap aja nanti walaupun dia ada penurunan seperti pola-pola sebelumnya dan itu turunnya nggak begitu dalam dan nggak sampai ngejebol garis MA50-nya. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa pantau dulu aja ya. Jadi agak riskan untuk masuk ketika tanggal 17 Mei besok, karena besok itu adalah masa exit-nya. Jadi bisa aja dia turun, bisa juga dia masih stabil ya. Jadi kita tunggu aja apakah besok dia turun, apakah dia naik ya. Jadi untuk yang belum punya besok jangan masuk dulu, kita pantau aja dulu apa yang terjadi. Kalau dia turun kita tunggu aja di MA50-nya, apakah dia kembali mantul ataukah akan ngejebol kembali garis MA50-nya dari saham Adro ini. Selanjutnya ada saham WIRG. Oke, WIRG ini seharusnya ya kalau kita lihat dari technical analisisnya bisa kita lihat dia sudah di tanggal 12 Mei dia sudah ngejebol supportnya ini, dimana supportnya ini batas bawahnya adalah di harga 860 dan batas atasnya adalah di harga 950 ya untuk saham WIRG ini. Nah di sini di tanggal 12 Mei dia closingnya di harga 830, berarti sudah ngejebol area supportnya, dan kemudian di tanggal 13 Mei dia minus lagi 6,63%. Berarti di sini harusnya kita sudah keluar ya dari saham WIRG di mana dia sudah ngejebol area supportnya dan akan mencari lower yang baru ya. Jadi untuk saat ini kalian yang sudah punya, ada baiknya kita bisa keluar dulu aja. Seketika ada kesempatan keluar kita bisa keluar, tapi kalau sumpah nggak ada kesempatan kita tunggu aja dia kembali retest untuk menyentuh area support yang ditembusnya ini untuk dijadikan area retest menjadi area resistennya. Jadi kalau sumpah dia kembali naik lagi, kita perhatikan di harga 860-nya. Kalau sumpah harga 860 ditembus, kita masih bisa hold dulu dengan harapan dia akan menembus harga 950 kembali. Tapi kalau sumpah 860 ini kembali tidak berhasil ditembus atau kembali mental, kita bisa jual dulu aja, dimana itu adalah area retest untuk menjadikan area support yang ditembusnya untuk menjadikan area resisten selanjutnya ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat saham INTP. Oke, INTP ini kemarin bisa dibilang dia langsung ngegap cukup lebar ya, dimana di sini di tanggal 12 Mei dia closingnya di harga 10.150 dan kemudian dia di tanggal 13 Mei dia closingnya di harga 9.600 opennya di harga 9.450 ya. Jadi langsung di bawah sini opennya. Jadi closingnya di sini di hari sebelumnya, dan kemudian di tanggal 13 kemarin dia opennya dari sini dan kemudian lanjut naik. Jadi bisa dibilang walaupun dia candle hijau, tapi dia bisa dibilang masih minus 4,93% karena dia opennya jauh banget dari
closingnya di candle ini kemarin, dimana di sini bisa kita lihat candle volume penjualannya bisa dibilang cukup besar ya di sini. Coba kita lihat untuk saham INTP. Oke, INTP kemarin asing ada distribusi cukup banyak ya, dimana total transaksinya adalah di 112,64 miliar, dimana sebelumnya juga tanggal 12 dia ada distribusi juga sekitar 8,87 miliar untuk total transaksinya. Dan kita lihat sendiri dari broker summary-nya saham INTP. Oke, di sini ada distribusi ya, dimana di sini ada BK distribusi sebanyak 59 miliar, ZP 33 miliar, dan YU 17,6 miliar. Coba kita lihat dari sebelumnya, dimana tanggal 12 kan juga ada penurunan ya. Apakah tanggal 12 itu kita lihat? Oke, ternyata di sini ada distribusi juga ya, cuma distribusinya masih kecil ya untuk secara domestik. Secara broker summary-nya di sini ada AK jualan, total transaksinya adalah 6,6 miliar, KZ 5,2 miliar, dan PD 3,9 miliar. Dan paling banyak sendiri yang tanggal 13-nya hari Jumat kemarin ya. Oke, di sini dimana yang guyuran banyak adalah BK sebanyak 59 miliar untuk total transaksinya, dan asing juga net sale sebanyak 112,6 miliar. Berarti kemarin emang guyuran besar-besaran. Nah, di sini berarti ada kemungkinan dia akan kembali lanjut turun ya, dimana di sini ada jualan besar-besaran, dan dimana untuk trennya sendiri saham ini masih downtrend ya. Bisa kita lihat dimana garis EMA 50-nya berada di bawah garis EMA 200-nya, dan candle-candle semakin menjauh dari garis EMA 50-nya. Di sini adalah area support terkuat selanjutnya ya, di sini dimana batas atasnya adalah di harga 9.125 dan batas bawahnya ada di harga 8.650. Bisa kita lihat ya di sini, dimana di sini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian di sini sempat retest untuk menjadikan area supportnya, dan kemudian di sini menjadi area pantulan supportnya kembali, dan di sini juga menjadi area pantulan supportnya kembali, dan dia lanjut terbang ya, lanjut naik. Oke, jadi di sini garis trendline downtrendnya ini saya panjangkan aja sampai ke sini, dan ini juga saya panjangkan ke sini, dan ini saya bisa bilang saya hapus aja dulu ya. Oke, jadi ada kemungkinan untuk saham INTP ini ada baiknya yang masih punya kita perhatikan aja tadi di sini aja ya, bentar ya. Oke, ini saya nggak hapus aja dulu, jadi nanti kita perhatikan aja di sini di harga 9.900 nanti apakah dia berhasil breakout ataukah kembali mental. Kalau kembali mental, yang masih punya dan belum sempat cut loss kemarin bisa keluar dulu ya, dimana ini ada kemungkinan dia akan lanjut naik lagi dan menyentuh area sini di harga 9.900 ini untuk menjadikan area resistennya, dan kemudian akan lanjut turun ke harga 9.125 ini. Tapi kalau seumpama dia berhasil breakout dan bertahan di atas harga 10.000-nya, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan lanjut naik, dan kalau dia seumpama ngejebol resisten trendline downtrend ini berarti akan lebih menarik lagi ya, kita bisa hold dulu. Tapi kalau seumpama dia nanti naik dan ternyata terhalang di sini di harga 9.900 dan kemudian dikembali reject, kita bisa jual dulu aja, atau bisa dibilang amankan aset yang masih kita punya dibandingkan dia harus kembali lanjut turun ke harga 9.125. Berarti di sini kita akan minus sekitar nambah 7,77% lagi ya. Dan kalau seumpama area ini juga ditembus, berarti minus kita bertambah jadi sekitar 12,70%. Jadi kita tunggu aja nanti dia kita akan jemput lagi dia kembali ke area-area sini ya, di harga dimana batas bawahnya di harga 8.650. Kalau dia turun ke area sini dan kemudian masih bertahan di harga 8.650, kita bisa mulai entry ya. Tentunya kita harus perhatikan juga resisten trendline downtrend ini, dimana bisa dibilang di sini cukup patuh terhadap resisten trendline downtrend ini, ketika menyentuh dan kemudian reject lagi, menyentuh resisten dan kemudian reject lagi. Jadi di sini nanti kalaupun dia nanti ketika dia bertahan di area sini, misal dia naik ya, naik gini dan kemudian masih tertahan di area resisten ini ya. Nah, tapi kalau seumpama dia berhasil breakout, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan lanjut ke harga 12.950, dimana itu adalah berarti pola reversalnya. Berarti saham INTP ini cukup menarik untuk kita nantikan reboundnya, atau mulai apa istilahnya ya, pola pembalikannya atau pola reversalnya, dimana di sini dia sudah turun cukup dalam ya. Bisa kita lihat di sini kalau kita kecilkan lagi polanya, dimana dia bisa dibilang ini adalah area support, benar-benar area support terkuatnya, dimana harga tertingginya saham INTP ini adalah di harga 27.375 dan sekarang harganya cuma 9.000-an. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja pola reversalnya mulai terbentuk kapan. Nah, di sini sendiri dia sudah hampir menyentuh
area support terkuatnya. Kita tinggal pantau aja apakah dia akan turun dulu ke sini ataukah dia akan kembali naik lagi dan lanjut nge-breakout resisten trendline downturn-nya ini untuk saham INTP ini. Kalau dari RSI-nya dia baru aja terbentuk pola dead cross-nya, baru aja memotong garis ungu, baru aja memotong garis kuningnya, dan akan kembali ke support 30-nya di sini ya, seperti RSI sebelumnya di sini. Ketika menyentuh baru dia kembali naik lagi ke atas. Di sini juga sempat turun dan kemudian naik lagi ke atas. Dan di sini ada kemungkinan dia kalau menyentuh area 30-nya dari RSI-nya berarti dia akan kembali ke area support 9 ribuannya ini ya, dari saham INTP ini. Jadi kita pantau aja dulu. Untuk yang kalian yang masih punya, kita perhatikan kalau dia retest, kita bisa jual dulu aja, amankan aset yang masih kita punya dan kita pantau lagi di area sini. Tapi kalau belum mau cut loss juga, kita bisa pertimbangkan area sini ya. Jadi selagi dia belum menjebol harga 8.650 berarti kita masih aman. Kita harapkan semua dia kembali mantul dari harga 8.650 dan kembali naik dan kemudian berhasil nge-breakout resisten trendline downtrend ini dan berhasil naik lagi ke harga-harga sebelumnya ya, dimana di sini dia sudah turun cukup dalam dan sedang berada di area supportnya. Jadi menarik untuk kita pantau, dimana kita bisa dibilang cuan bisa lumayan cukup banyak ya dari saham INTP ini, dimana kalau dia menyentuh support terkuatnya dan kemudian dia naik ke harga tertingginya, kita bisa dapat sekitar hampir 200% ya dari saham INTP ini. Oke, jadi sekian aja ya dari tiga saham ini sudah kita analisis bersama. Jadi nanti ada hal yang perlu kita waspadai di mana di masa exit-nya tanggal 17 nanti, di mana itu adalah open market setelah libur di hari Seninnya. Jadi kalau yang belum jualan ya udah kita pasrah aja, kita lihat apakah dia nanti turun ataukah dia masih bertahan di area support trendline. Harapan kita dia masih minimal masih bertahan di atas garis MA 50-nya. Dan untuk WIRG harusnya kita sudah harus keluar ya, di mana dia sudah ngejebol area supportnya, tapi kalau belum ada kesempatan untuk keluar, kita masih bisa berharap dia akan kembali retest ke area support yang dijebolnya untuk menjadikan area resistennya. Kalau sumpama resistennya tadi belum berhasil di breakout, kita bisa keluar dulu, amankan aset yang masih kita punya. Harapannya seperti itu. Semoga aja dia kembali retest dulu ya, nggak lanjut turun-turun dan rontok ya, seperti itu. Dan INTP ini kita bisa pantau di area support terkuatnya, apakah dia bisa lanjut rebound, apakah dia akan lanjut ngejebol support terkuatnya, area support terkuatnya ini ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen di bawah apabila ada mau request saham tertentu, atau dari tiga saham ini saham apa yang saat ini sedang kalian punya, atau dari tiga saham ini saham apa yang sedang kalian incar ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.